Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with my channel with me, Mem Hayati. Today we are going to learn about simple present tense. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Kapan kita menggunakan simple present tense? Simple present tense itu kita gunakan ketika kita akan mengungkapkan sebuah fakta. Contohnya, the sun sets from the west. Matahari terbenam di sebelah barat. That's a fact. Kemudian yang kedua adalah rutinitas atau kebiasaan. Contohnya, we take a bath twice a day. Kita mandi 2 kali sehari. Terus yang ketiga adalah perintah atau larangan. Contohnya, open your book. Buka bukumu. Yang keempat adalah jadwal tetap. Contohnya, the class starts at 7 in the morning. Kelas itu dimulai jam 7 di pagi hari. Sekarang bagaimana cara membuat kalimat dengan pola simple present tense? Pertama-tama yang kita butuhkan adalah subjek, kemudian ada kata kerja, verb, yang nantinya akan kita tambahkan s atau is di belakang sesuai subjek dari kalimat tersebut. Lalu kita punya objek atau complement atau pelengkap. Contoh kalimatnya adalah saya bermain bola basket. I play basketball. Kami bermain bola basket. We play basketball. Dia laki-laki bermain bola basket. He plays basketball. Dia perempuan bermain bola basket. She plays basketball. Dapat kita lihat di sini ketika subjeknya he dan she, kata kerja play-nya ditambahkan huruf s. Subjek apa sajakah yang di belakangnya bisa kita tambahkan s atau is di belakang kata kerjanya? Subjek itu adalah he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it, subjek untuk benda. Contoh kalimatnya adalah dia laki-laki bermain bulu tangkis. He plays badminton. Kata dasarnya plays adalah play. Kita tambahkan s karena subjeknya adalah he. Kemudian ada he goes to school. Dia laki-laki pergi ke kantor. Kata dasar dari goes adalah go dan kita menambahkan is karena subjeknya he. Kemudian ada she. She sweeps the room. Kata dasarnya adalah sweep. She washes the dishes. Kata dasarnya adalah wash. Dan yang terakhir kita ada it eats math. Kata dasarnya adalah it. Mengapa kita tambahkan s atau is? Karena subjeknya adalah he, she, dan it. Jadi kata kerja yang ditambahkan is itu adalah kata kerja yang berakhiran huruf x. Contohnya, my father fixes my bike. Ayahku memperbaiki sepedaku. Kata dasar dari fixes adalah fix yang berakhiran x, jadi kita tambahkan is. Kemudian kata kerja yang berakhiran huruf ch. Contohnya, she watches drakor every Saturday night. Kata dasar watches adalah watch. And then we have sh. Contohnya, Andy washes his bike twice a week. Kata dasar washes adalah wash. And we have o. Contohnya, he always does his homework at night. Kata dasar does adalah do yang berakhiran o. Jadi ketika kata kerja yang berakhiran x, ch, sh, dan o, kita tambahkan is di belakangnya. Itu jika subjeknya adalah he, she, dan it. Nah, gimana sih kita bisa tahu kalau satu kalimat itu menggunakan pola simple present tense selain kata kerjanya yang berbentuk dasar ditambahkan s atau is seperti yang kita pelajari tadi. Penandanya itu biasanya kita menggunakan kata keterangan waktu atau adverb of time. Contohnya, setiap hari, every day. Setiap minggu, every week. Setiap bulan, every month. Setiap tahun, every year. 4 kali, 4 times. Untuk yang ini tergantung, misalnya kalau kita 3 kali ya 3 times, kalau 5 kali ya 5 times, tergantung angkanya.
Nah, ketika dalam suatu kalimat itu menggunakan every day, every week, every month, atau every year, dan kata kerjanya bentuk kalimatnya seperti tadi, kemungkinan kalimatnya adalah simple present tense. Kemudian kita juga punya adverb of frequency, seberapa sering kita melakukan sesuatu. Ada always, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang, jarang, seldom or rarely, once, satu kali, dua kali, twice. Dan ketika dalam suatu kalimat itu ada always, often, sometimes, seldom, rarely, berarti kemungkinan besar kalimat itu adalah simple present tense. Contohnya, my sister goes shopping twice a week. Saudara perempuanku pergi belanja 2 kali seminggu. My sister goes to work every day. Saudara perempuanku pergi bekerja setiap hari. I always do my homework at night. Saya selalu mengerjakan PR saya di malam hari. My brother often does his homework at night. Saudara laki-lakiku sering mengerjakan PR-nya di malam hari. Oke, sekarang kita masuk ke negative form atau bentuk negatif. Bagaimana sih kalau bilang tidak dalam kalimat simple present tense? Kalimat tidak atau kalimat negatif untuk bentuk kalimat simple present tense adalah don't yang berasal dari kata do not dan doesn't yang berasal dari kata does not. Jadi cara membuat kalimatnya mudah saja. Kita butuh subjek, lalu don't atau doesn't, tergantung subjeknya, lalu ada objek atau complement. Contoh kalimatnya, I don't eat meat. Saya tidak makan daging. Kalau kita baca I don't eat meat, berarti kita bukan tidak lagi makan daging, tapi kita betul-betul tidak makan daging. Mungkin karena alergi atau kita memang gak suka daging. Itu konteks kalimatnya. I don't eat meat. We don't eat meat, kita tidak makan daging. He doesn't eat meat, dia laki-laki tidak makan daging. She doesn't eat meat, dia perempuan tidak makan daging. Di sini bisa kita simpulkan sama seperti yang kita pelajari tadi. Ketika subjeknya I, you, we, they, kita gunakan don't. Sedangkan ketika subjeknya he, she, dan it, kita gunakan doesn't. Contohnya untuk don't, I don't wake up at 7 in the morning. Saya tidak bangun jam 7 di pagi hari. You always don't do your homework by yourself. Kamu tidak selalu mengerjakan PR sendiri. We don't go to school every Sunday. Kita tidak pergi ke sekolah setiap hari Minggu. They don't eat pork because they're Muslim. Mereka tidak makan daging babi karena mereka Muslim. Kita bisa lihat di sini yang menggunakan don't adalah subjek I, you, we, dan they. Dan contoh untuk doesn't, she doesn't wake up at 7 in the morning. Dia perempuan tidak bangun jam 7 di pagi hari. He doesn't go to school every Sunday. Dia laki-laki tidak pergi sekolah setiap hari Minggu. It doesn't eat meat because it's herbivore. Dia tidak makan daging karena dia herbivora. Jadi kesimpulannya, yang menggunakan doesn't adalah subjek she, he, dan it. Selain itu menggunakan don't. Terus gimana caranya bertanya menggunakan pola kalimat simple present tense atau interrogative form? Yang kita perlukan adalah do and does. Setelah melihat bentuknya, sudah bisa dilihat bahwa subjek apa yang menggunakan do dan subjek apa saja yang menggunakan does. Do or does kita letakkan di depan. Polanya adalah do or does, lalu diikuti subjek, lalu objek atau complement. Contohnya, do you like ice cream? Apakah kamu suka es krim? Do they like ice cream? Apakah mereka suka es krim? Does he like ice cream? Apakah dia laki-laki suka es krim? Does she like ice cream? Apakah dia perempuan suka ice cream? Bisa dilihat di sini yang memakai does adalah he dan she. Dan yang memakai do adalah you dan they.
Contohnya yang menggunakan does adalah subjek he, she, dan it. Subjek selain itu menggunakan do. Contoh, does he play badminton? Jawabannya kalau iya adalah yes, he does. Kalau tidak, no, he doesn't. Kemudian subjek she, does she have a grandfather? Kalau iya, jawabnya yes, she does. Dan kalau tidak, dijawab no, she doesn't. Lalu untuk subjek it, does it eat grass? Apakah dia makan rumput? Kalau iya, yes, it does. Kalau tidak, no, it doesn't. It's easy kan? Mudah kan? Jadi kesimpulannya bentuk kalimat simple present tense itu seperti ini. They visit their grandparents every year. Mereka mengunjungi eyangnya setiap tahun. Itu bentuk kalimat positif. Untuk menyatakan tidak atau kalimat negatif, they don't visit their grandparents every year. Mereka tidak mengunjungi eyangnya setiap tahun. Kalau bertanya kayak gini, do they visit their grandparents every year? Apakah mereka mengunjungi eyangnya setiap tahun? Dan untuk contoh kedua, she stays in Jakarta. Dia perempuan tinggal di Jakarta. She doesn't stay in Jakarta. Dia perempuan tidak tinggal di Jakarta. Kalau kalimat tanya, does she stay in Jakarta? Apakah dia perempuan tinggal di Jakarta? Nah, ini adalah bentuk kesimpulan dari simple present tense. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan juga ada kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Okay, it's enough for today. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.